Oh iya. Iya. Senang sekali melihat penuh teater ini meskipun promosi acara ini tidak terlalu panjang dan penontonnya ada yang muda, ada yang tidak muda. Yang tidak muda ini. Terima kasih kedatangan saudara-saudara. Seperti kita tahu, kita akan menonton bareng film K versus K, Kita versus Korupsi. 4 film pendek yang dibuat oleh sutradara muda. Ada Ine Febrianti yang juga aktris, ada Lasha Susanto yang hari ini datang, ada Emil Herani dan Emil Heradi dan Khairun Nisa. Nanti kita bisa tonton bareng-bareng. Tapi mungkin udah ada yang penasaran mau lihat Tora Sudiro menjadi pegawai imut, pegawai polos, atau Nicholas Saputra menjadi cowok yang ngebet kawin. Sebelum melihat Nicholas Saputra menjadi cowok yang ngebet kawin, kita akan mendengar sambutan dari bukan produser, tapi kira-kira film ini seperti dilihat dibuat oleh KPK dan ITT atau Transparency TII. Mau dibalik bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris ternyata ya. Saya akan panggilkan Mas Tete Mas Duki sebagai Sekjen TII. Sambutannya, silakan. Selamat malam, saya juga pernah muda. Terima kasih sudah datang. Film ini sebenarnya sejarahnya dibuat pertama adalah kami diskusi dengan sinias-sinias muda yang juga concern dengan perubahan sosial dan kemudian kami ketemu KPK dan KPK ingin bikin film. Jadi ini film sebenarnya merupakan karya dari sinias-sinias muda yang ingin menggunakan film untuk mendorong perubahan sosial. Ini film biayanya murah karena mulai dari sutradara, kru filmnya, artisnya tidak dibayar secara komersial. Jadi tepuk tangan dulu. Kami kemarin juga kepada Pak Budiono sampaikan bahwa ini sebagai bentuk dari partisipasi kalangan sutradara, movie makers untuk pemberantasan korupsi. Dan film ini kami dedikasikan untuk KPK. Ada 4 film yang sebenarnya untuk 4 segmen. Satu film yang pertama nanti untuk di pedesaan, gitu ya, masyarakat desa. Yang kedua yang dibikin oleh Lasa untuk masyarakat urban. Dan ketiganya untuk orang pemerintah dan bisnis. Dan keempat untuk anak-anak muda yang suka disuruh beli buku di sekolah. Jadi film ini luar biasa, mendapat sambutan di mana-mana, dan yang anehnya justru pihak pemerintah yang pengen nonton. Ini antri, ini kementerian mau nonton ini, dan kita putar di daerah-daerah. Kita ada rencana dalam setahun ini di 17 kota. Sudah di Makassar kemarin, di Semarang, di Surabaya, dan saya kira akan banyak lagi kota-kota yang lain. Mudah-mudahan lewat film ini bukan cerita korupsi seperti Miranda Bultom atau bukan. Film ini film yang biasa-biasa terjadi sehari-hari, tapi kita ingin mengangkat nilai-nilai yang memang dari tokoh-tokoh yang dalam cerita ini. Film ini sebenarnya kisah nyata yang dibuat fiksi. Jadi ini ada
pengalaman dari sutradaranya waktu kecil jual buku, itu disuruh jual buku di sekolah oleh gurunya. Ada juga film yang kita ambil cerita nyata seorang guru kemudian jadi badut begitu gara-gara tidak menolak menyuap untuk jadi pegawai tetap. Ada juga yang di filmnya Ine itu cerita kisah ayahnya ketika dia menjadi bulog begitu ya, mau disuap dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sekedar cerita, tapi ini pernah hidup ada. Itu aja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenji. Kebetulan dulu saya salah satu perintis angkatan 98 waktu zaman reformasi dulu ya. Nah, saya pengen di sini ya mungkin salah satu film ini juga saya tertentu ya dulu. Saya waktu awal tahun 96 itu saya rumusin banyak teman-teman saya sekarang ada jadi anggota DPR karena kelas saya habis mata itu kakak kelas saya gitu. Ya dulu mereka ada konsep buat pemberantasan korupsi apa gitu ya. Tapi ya memang kalau saya lihat di Indonesia ini mengenai korupsi itu udah sistem itu udah mengakar dari zaman. Oh ya konfliknya gini ya. Kira-kira KPK ada ini nggak Pak? Misalnya masalah kemarin ada hukuman mati terhadap koruptor itu ada salah satu pasal itu yang mesti kita perjelas gitu terhadap Mahkamah Konstitusi gitu. Karena saya rasa di Indonesia nggak bakal korupsi ini bisa dihapus kecuali ada hukuman mati atau ketegasan dari pemimpinnya itu terhadap koruptor. Saya lihat KPK di sini terus terang yang belum bisa konkret gitu loh ya. Dalam akan paling hukum koruptor 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun apa bisa nggak dari sisi jaksa KPK itu kita buat independen gitu. Jadi berani nggak KPK menuntut seperti teroris gitu, hukuman mati gitu. Kalau nggak kita nggak bakal selesai dari masalah korupsi. Itu aja ya Mas. Makasih ya. Saya berharap LSM juga ikut support juga gitu. Karena kalau nggak ada dukungan dari kita semua nggak bakal selesai korupsi di Indonesia. Terima kasih. Saya Ajeng. Senang sekali menonton film ini. Saya terlena, Menteri dan tapi sepertinya saya harus sumbang saran bahwa para koruptor sekarang semakin menikmati dirinya menjadi koruptor. Kita lihat Angelina Sonda tidak merasa bersalah, kemudian satu teman saya, Waode Nur Hayati juga tidak pernah merasa bersalah. Kemudian banyak orang yang sama sekali tidak merasa bersalah, merasa suka dirinya dilihat oleh media. Saya sepakat bahwa memang harus ada hukuman mati buat para koruptor, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas berharap bahwa film ini bisa ditonton oleh banyak orang, juga dimudahkan untuk diterima oleh banyak kalangan, baik seperti teman-teman saya di organisasi kepemudaan maupun teman-teman saya di partai dan lembaga pemerintahan seperti Mas Dedan tadi bilang. Semoga demikian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya singkat, kira-kira film ini tadi 4 itu bisa nggak kalau kita share ke teman-teman lain, apa hanya cuma diputar di sini aja? Karena saya berharap banyak yang nonton gitu nantinya, dan kira-kira apakah film ini nanti akan dikommersilkan atau enggak? Terima kasih. Pertanyaan tadi Mas yang pertama, apakah KPK gitu ya kurang keras untuk menuntut gitu, maksudnya gitu kan? Perlu dijelaskan kali bahwa KPK itu adalah pelaksana undang-undang, Mas. Tuntutan hukuman mati itu hanya ada dalam undang-undang itu hanya untuk 2 kejahatan korupsi. 1 terkait dengan keamanan negara, status darurat negara. Kedua adalah bencana nasional. Jadi kalau ditanya KPK apakah sudah kurang efektif atau tidak,
kami hanya pelaksana undang-undang, Mas. Nah, pembuat undang-undang adalah DPR. Nah, sebetulnya kalau Anda bilang tadi, kenapa nggak dihukum mati? Mbak juga tadi kan, kenapa nggak dihukum mati? Sekarang Anda yang memilih wakil-wakil rakyat. Pembuat undang-undang itu wakil-wakil Anda. Jadi buat saya sih sebetulnya kalau Anda meminta itu, bagusnya Anda juga menuntut kepada pembuat undang-undang itu, Mas. Jadi jangan KPK kan melaksanakan semuanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuntutannya selalu maksimum. Tapi maksimumnya sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau maupun kita berharap bahwa teman-teman di sini untuk nanti pemilu yang akan datang, coba belajar lebih cerdas memilih wakilnya. Dan satu lagi, saya melihat bahwa sekarang ada fenomena bahwa orang-orang udah pada muak dengan korupsi. Saya senang banget, cuman ada sedihnya juga, Mas, Mbak, bahwa sebetulnya korupsi itu sebetulnya kenapa sih mereka korupsi sebetulnya? Karena mereka kan takut miskin kan, mereka nggak punya malu. Kenapa nggak diusulin aja? Kenapa nggak dimiskinkan aja gitu? Kalau sekarang kan gitu, kita miskinkan aja. Atau kalau nggak punya malu, ya sorry aja saya ngomong kasar, kita potong aja kemaluannya gitu kan. Karena dia nggak tahu malu gitu, Mas, gitu kan. Dan juga masyarakat Indonesia sekarang itu lucunya gini, teriak, Anda jangan korupsi. Saya nggak suka korupsi, hukum mati korupsi. Tapi suatu saat tetangga Anda, famili Anda yang jelas-jelas korupsi itu malah jadi superhero gitu. Kita lihat aja lah di sekeliling kita. Kita harus jujur lah, gitu kan. Jujur itu salah satu nilai untuk Anda belajar tidak korupsi. Bahwa banyak lah tetangga Anda yang mungkin ya korupsi, memperoleh dengan cara tidak halal, maksud dia nyumbang buat jalan, nyumbang buat kegiatan, dan Anda terima gitu. Itu kan hal yang ya ironis juga buat saya. Jadi kalau saya sih meminta bahwa lewat film ini banyak pesan itu, dan saya berharap bahwa teman-teman di sini ke depan untuk bisa lebih cerdas menyikapi korupsi di sekelilingnya. Terima kasih. Ya tidak ada yang menolak kalau hukuman mati itu bisa membuat jerat. Tapi film ini kita tidak mau bicara soal itu. Itu nantilah kasus-kasus yang kita sehari-hari udah sering ngomong soal itu. Kita justru lewat film ini ingin melihat bahwa problem korupsi itu juga disuplai oleh keadaan masyarakat yang rusak. Ya. Yang tadi saya kira di filmnya Lasa jelas kita selalu membiasakan pakai calo. Tapi kita juga lihat sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga saksikan, misalnya di dalam film ini, di dalam akhir film ini ditunjukkan bahwa sebenarnya perilaku korup juga terjadi dalam diri kita. Buang sampah sembarangan, sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak ada empati di tengah Metro Mini yang sangat panas, merokok, tidak peduli sama sesama. Itu praktek-praktek yang sebenarnya itu yang terus mensuplai nilai-nilai korupsi di masyarakat kita. Film ini saya kira sangat ingin bicara itu. Jadi jangan kita selalu menyalahkan bahwa korupsi itu kegagalan hukum, tadi tidak dihukum mati, kegagalan birokrasi, kegagalan parlemen, bukan itu. Film ini itu sudah tahu, itu paling mudah dipahami. Tapi kita ingin melihat bahwa sebenarnya nilai korupsi itu juga diproduksi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Di dalam keluarga tadi dalam filmnya Ilun, Khairun Nisa, itu kan lihat bertingkat. Bagaimana nilai-nilai sekolah kita mengajarkan juga praktek-praktek yang kotor. Gurunya itu menjual ini, dan itu pengalaman nyata dari sutradara ketika waktu SMA menjadi agen penjual buku gurunya.
Dan kemudian di keluarga juga kan begitu. Orang tuanya ngebohongin, ibunya ngebohongin suaminya, terus di kantor juga. Jadi itu yang sebenarnya kita ingin buka masalah itu, sehingga kita sadar bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada yang salah. Nah, saya kira ini message film kita. Jadi ini kita ingin mengedukasi kita semua supaya kita juga melihat bahwa problemnya ada di dalam diri kita. Korea Selatan berhasil membasmi korupsi dan memulai sebenarnya bukan dari hal yang besar, tapi mengajak warganya untuk peduli jangan sampai membuang sampah sembarangan. Peduli sesama. Korupsi itu persoalan keadilan. Kalau kita dalam diri kita tidak punya kepedulian dengan sesama, kita tidak punya nilai-nilai keadilan, kita akan mudah ketika kita duduk dalam jabatan-jabatan kekuasaan publik, kita akan korup. Karena korupsi itu adalah merampas orang lain, hak orang lain. Dia tidak peduli. Ya. Korupsi itu menimbulkan kemiskinan dan lain sebagainya. Ini yang kita mau ini. Ya. Ini. Jadi kira-kira begitu. Ya. Tadi film ini kita akan putar. Silahkan saja kalau misalnya Anda di kampung Anda, di kelurahan Anda mau putar film ini, hubungi kami. Nah, KPK punya perangkat layar tancap ya, yang bisa pergi ke kampung Anda. Kami itu TII atau TII dan KPK. Jadi ini kami sebagai produser ya. Saya nih produser eksekutif ya. Jangan sembarangan ya. Nah, silakan. Jadi ini kita senang. Ini film memang ada permintaan dari TV, permintaan dari 21, tapi kita bikin film ini non komersial karena artis-artisnya juga nggak mau dibayar. Ini dedikasi mereka lah untuk bangsa ini. Jadi silakan kalau mau ada yang menggunakan film ini mau diputar di mana saja, hubungi kami. Ya, itu kira-kira begitu. Silakan. Selamat malam. Saya kira sebenarnya masalah korupsi itu masalah kita semua, dan saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama berkontribusi melakukan sesuatu untuk menentang korupsi dengan caranya masing-masing. Saya pikir dengan sistem yang ada dan kita udah, kalau saya pribadi saya udah capek ya dengan segala macam berita yang selalu kita dengar dan kita lihat di TV ataupun media-media mainstream sekarang ini. Tapi kemudian gemas karena kita bisa apa untuk membuat setidaknya meredam aksi korupsi yang melanda negara ini. Nah, kalau saya pikir mungkin kita bisa mulai dari apapun yang kita kerjakan atau kita sebagai warga negara. Saya kira problem juga adalah ketika bangsa ini sudah demikian terlena, merasa segala sesuatu itu mestinya diberikan. Misalnya pemecahan masalah gitu ya, solusi itu coba bisa nggak misalnya ada lembaga atau ada siapa gitu, sebuah kekuatan yang akan menyelesaikan sebuah masalah yang ada di depan kita. Tapi dorongan untuk melakukannya sendiri itu seperti terlalu berat. Karena mungkin memang sistem yang berlaku di sekitar kita ini memang terlalu gila ya. Tapi kalau misalnya kita betul-betul pasrah dan menyerah aja, ya akhirnya kita semua ikutan gila gitu. Jadi saya pikir apapun yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri sebagai orang gitu, manusia, yang mungkin kalau kita bisa mulai dengan berempati, dengan mulai peduli gitu, dan berhenti bersikap skeptis maupun apatis, itu saya pikir yang paling penting buat anak-anak muda di negara ini adalah untuk mencoba merebut haknya untuk berjuang atas apa yang dianggap benar. Itu aja sih. Jadi saya yakin semua orang bisa berkontribusi dengan caranya masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sangat memuji film ini, bagus sekali dan sangat menyentuh. Saya sedih sekali. Cuman begini, dari keempat film ini catatan yang saya mencoba kritis terhadap film yang saya suka ini. Persoalannya adalah keempat film ini menampilkan wajah yang sangat pesimis, pesimisme yang begitu besar,
terhadap penyelesaian korupsi. Maksud saya pesimisme itu adalah dari keempat film ini seolah-olah orang yang mau menolak korupsi itu harus menjadi seorang yang begitu kuat, Superman gitu, menjadi dia harus betul-betul kuat menahan godaan, menahan sampai dia harus miskin gitu. Apakah dengan tidak korupsi itu seolah-olah pesan ini memberi kesan yang lain adalah bahwa kalau kamu tidak korup maka kamu harus menerima bahwa kamu harus menjadi miskin dan kamu harus menjadi lain di tengah masyarakat. Maksud saya yang mungkin saya harus mengharapkan film yang lain yang memunculkan suatu fakta bahwa untuk menolak korupsi itu kita tidak harus itu berkorban sebagaimana aktor-aktor di dalam film itu, dan tidak harus menderita. Mungkin nggak tidak korupsi itu bisa membuat saya kaya misalnya. Mungkin nggak dengan tidak korupsi saya bisa jadi orang yang sukses tanpa harus saya mengorbankan anak saya yang sedang sakit itu. Terima kasih. Nama saya Ingrid. Saya kasih apresiasi dulu buat kawan-kawan Mas Teto dan kawan-kawan semuanya. Terus saya bangga saya bisa hadir di sini karena selama ini saya juga mencari bahan-bahan untuk kampanye anti korupsi untuk terus didiskusikan, terus pendidikan. Saya rasa memang ini adalah sebuah media untuk pendidikan keluargaan, pendidikan karakter. Karena saya lihat bahwa film ini sebenarnya mengangkat juga bahwa korupsi itu sudah terjadi dari tahun 74 sampai sekarang masih saja berlangsung. Dan tadi Mas Teten ingatkan bahwa ada nilai dasar sebenarnya bahwa kejujuran dari keluarga itu menjadi fondasi gitu. Nah, saya ingin sedikit bertanya keluar dari film ini karena tadi Mas Teten sudah jelaskan, saya mengerti paham betul. Bicara transparansi, saya ingin bertanya bahwa selama ini kan kita melihat bagaimana KPK berhasil menangkap oknum-oknum, kemudian membukanya di media untuk mengetahui. Saya ingin bertanya, selama ini negara melaporkan penerimaan atau sitaan atau korupsi itu di mana? Karena misalnya Gayus misalnya waktu itu saya nonton 17 miliar dia titip di Bank Mandiri. Di mana transparansi untuk kita gitu, bahwa ada sebuah mekanisme yang sudah dijalankan, kemudian bagaimana negara bisa membuka itu kepada kami untuk mengetahui bahwa selama ini penegakan hukum untuk tindakan korupsi itu sudah dilaksanakan. Terima kasih. Karakter dalam film-film ini ya, kalau kita cermati lagi dari semua film, sebenarnya bukan juga, kalau kita lihat si tokoh dari Aku Padamu misalnya, mereka adalah orang-orang yang independen dan educated dan mereka bekerja gitu. Kita bisa lihatlah kalau cita-citanya misalnya habis kawin langsung ke Flores gitu, paling enggak kan dia punya duit gitu ya. Terus anak-anak SMA itu mereka juga bukan jadi sengsara, maksudnya si anak yang menabung itu akhirnya dia memperoleh kameranya dengan cara menabung, dan dia cuma dengan fair dia mau bertanya, yang menurut kalian yang benar yang mana gitu. Itu kan tinggal ke nurani orang-orang yang nonton aja. Kalau masalah yang Tora mungkin itu semua pasti sangat tersentuh, dan banyak juga mungkin yang merasa tersinggung atau rasanya kok nggak tega banget gitu, nggak bener banget gitu, orang yang begitu hebat gitu, punya prinsip yang teguh, tapi kok masa sih segitu kerasnya gitu, dia harus mengorbankan anak yang sakit demi prinsipnya. Tapi at the end of the day akhirnya toh si anak ini, si Risa ini sukses gitu. Dia menjadi orang yang punya kedudukan, punya mobil, punya supir gitu kan. Dan diberikan juga beberapa pilihan, apakah dia mau korup, apa mau disuap atau mau tetap biasa aja. Itu kita bisa lihat dalam akhir filmnya. Dan kalau mau, sebenarnya ini semua film ini juga kita filmmakernya dalam membuatnya itu bukan kita jadi orang-orang yang maksudnya lebih kuat dari yang lain, sama aja sebenarnya berdasarkan kan pengalaman hidup kita. Dan dalam hidup itu kan sebenarnya kita melakukan banyak kompromi gitu. Dan ini baru kita sadari betul-betul ketika kita bikin film ini.
oh iya ya, gue pakai calo waktu kemarin bikin paspor gitu kan. Maksudnya ya itu adalah sesuatu yang justru inspirasi buat kita sendiri untuk tidak melakukan lagi gitu kan. Misalnya si anak yang jualan buku, ya itu pengalamannya si Ilun ketika di SMP dia jualan buku, terus dia jadi mikir, oh berarti itu sebenarnya salah ya. Itu kan sesuatu yang akhirnya yang mengerikan adalah permisif itu tadi di masyarakat kita, bahwa tindak korupsi itu yang mana sih sebenarnya yang salah gitu, bahwa tindakan-tindakan kecil semacam itu pun sebenarnya itu sudah masuk kategori tindakan korupsi. Nah, yang paling dahsyat itu adalah cerita ini karena itu kejadian yang dialami sendiri oleh orang tuanya, sehingga itu bukan tokoh fiksi yang ya ada cuma dalam cerita, tapi itu betul-betul terjadi, sehingga dia merasa ini harus dia bikin menjadi sesuatu yang personal ya, artinya karya ini betul-betul personal menurut dia. Dan kita bisa lihat ya setidaknya anak-anaknya tidak jatuh miskin, itu bisa saya kira ya kalau dari si Pak Lurah kan mungkin itu masih dengan format si jahat akan memperoleh ganjarannya ya, tapi ya saya kira bukan juga dia nggak korupsi terus dia jadi miskin, kan nggak ada juga sih. Ya memang kalau dicermati film ini sebenarnya kita kan hanya lewat film ini ingin memberi inspirasi bagaimana kita menolak budaya korupsi itu. Di film pertama misalnya bagaimana korupsi itu membawa efek buruk pada nilai-nilai di dalam keluarga. Ya anak menjadi pembohong tadi kan segala macamnya. Itu bagian. Film kedua kan sebenarnya yang guru itu ya, yang tadi yang dimainkan oleh Agus Rendo ya, yang jadi badut itu real cerita. Nah itu kemudian karena dia punya pengalaman buruk waktu masa kecilnya karena gurunya tidak menyuap sama bapaknya, ini si anaknya seketika besar dia membenci bapaknya, sampai kawin pun dia kawin lari, nggak mau dihadiri bapaknya. Ini menurut saya menarik karena kalau sekarang justru anak-anak itu, anak-anak yang koruptor itu justru menikmati tanpa kritis terhadap orang tuanya, dari mana kekayaan bapaknya meskipun pegawai negeri rendahan gitu ya. Nah sekarang tuh anak-anak dapat asuransi yang harganya 2 miliar segala macam gitu. Dan rekening anaknya yang SMA misalnya sering kita temukan dalam kasus-kasus di KPK dipakai untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya. Anak guru SMA punya rekening 20 miliar ya, gitu kan. Nah di film ini justru anak ini justru membenci, dan dia punya figur membenci bapaknya yang tadi yang koruptor, dan dia idolanya adalah gurunya ya. Ini gue banget nih, guru gue jadi IKIP dulu, masuk IKIP tuh gara-gara pengen jadi guru seperti itu. Cuma orde baru yang ngerusak gue jadi nggak jadi guru. Nah film ketiga menurut saya Mas Diman itu memang tahun 70-an, dan Pak Woko ini pegawai rendahan, jadi memang miskin. Tahun 74-an itu memang keadaan Indonesia miskin, tetapi saya kira dia menjadi keluarga sukses ya. Risa itu menjadi penduduk tinggi, disuapnya itu $250.000 gitu kan. Dia ini sukses. Dan di film ini sebenarnya yang tokoh Woko yang bersih itu, ayahnya, katakanlah ayahnya si Risa itu bukan tokoh yang sempurna ya. Dia bersih tapi coba dia berantakan juga, pakai bajunya kancingnya salah melulu, terus ada nasi di kumisnya, jadi bukan tokoh yang sempurna. Dan setiap tokoh kan nggak harus sempurna gitu ya. Nah yang film ketiga, yang terakhir kan itu terjadi kan, fakta-fakta itu terjadi. Tapi ada juga sebenarnya di antara kita yang menolak budaya itu, yang punya caranya sendiri, tidak mau ikut arus. Ini sebenarnya inspirasi yang kita ingin bangunkan, bahwa jangan menyerah dengan budaya arus ini, budaya massal. Saya kira di dalam kehidupan kita ada yang bisa survive dengan mempertahankan nilai-nilai yang kita yakini. Nah di negara-negara yang maju, seperti negara-negara yang bersih korupsi, di negara-negara Skandinavia itu, bangsa Skandinavia itu dulunya itu adalah leluhur mereka itu bangsa Viking. Bangsa Viking itu terkenal dalam sejarah Eropa itu
rob from north, perampok dari utara. Itu semua mereka tuh kalau orang Inggris datang orang Peking itu takutnya bukan perampok. Tapi sekarang mereka keluar dari leluhurnya dan mereka menjadi bangsa yang paling bersih di dunia. Swedia, Denmark, gitu kan, Norway itu negara-negara yang paling bersih. Dan itu bisa gitu ya, dari bangsa perampok ya menjadi bangsa yang bersih. Dan di sana korupsi bukan karena hukumnya keras, nggak ada tuh di negara itu hukuman mati, nggak ada. Tapi di sana masyarakatnya melihat hukum secara rasional. Bagaimana hukum itu dibangun untuk menciptakan ketertiban sosial. Jadi misalnya undang-undang lalu lintas itu mereka pahami, mereka mematuhi hukum lalu lintas itu bukan takut karena ada polisi di jalan yang mengawasi, tidak. Sampai di Bogor kan dibikin patung polisi gitu. Lama-lama kan kita tahu bahwa itu patung, jadi kita awal-awalnya mungkin agak tahu wah ada polisi. Nah, jadi kita takut sama polisi, bukan kita memahami bahwa hukum untuk mengatur ketertiban. Jadi ragu-ragu lalu lintas kita patuhi supaya tidak menimbulkan kemacetan. Kalau kita bukan kan, wah lampu kuning kebut karena takut keburu merah. Harusnya kan lampu kuning itu aba-aba, kita harus mengurangi kecepatan karena sebentar lagi lampu merah. Nah kalau kita kan sebrut aja kan. Nah ini yang saya kira membangun masyarakat yang rasionalis seperti ini jauh lebih penting daripada takut sama polisi, takut sama Tuhan gitu kan. Kita juga diajarin begitu oleh agama kan, oleh ustadz-ustadz, takut sama neraka segala macam. Gitu. Kita nggak pernah tahu, sebagian malah apa sih neraka itu. Tapi bagaimana agama itu untuk menciptakan ketertiban, keadilan. Jadi jangan takut-takut yang gitu kan. Ayo kita melihat agama, melihat hukum sebagai alat, sebagai sistem untuk supaya kita adil kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Saya menambahin bahwa mengenai film ini tadi 4 film ini tidak cukup untuk menjelaskan kejadian korupsi di Indonesia. Masih banyak sisi-sisi lain yang belum kita bisa ungkapkan di sini. Tapi intinya adalah film ini satu pesannya adalah korupsi itu ada di sekeliling kita. Kedua, bahwa jika ada niatan kita bisa melawan. Kang Teten atau saya kan nggak jadi orang aneh kan? Kita nggak punya tanduk kan Pak ya? Dan saya nggak miskin. Nah, alhamdulillah juga nggak miskin. Jadi melawan korupsi nggak akan miskin atau jadi aneh kalau saya punya tanduk atau saya punya buntut gitu kan enggak. Kan? Jadi sebenarnya Bapak intinya adalah film ini bukan mengenai KPK gitu kan? Sebetulnya adalah anti korupsinya, semangat anti korupsi, semangat untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat tamu. Terima kasih saudara-saudara, selamat malam. Ada 2 kutipan yang bagus dari film ini. Pertama, kamu adalah cerminan rumah kamu. Saya tidak, kamu aja. Yang kedua, kebaikan akan memproduksi kebaikan yang lain. Sekali lagi tepuk tangan. Karena itu Mas Gun nggak mau nonton.